Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Balai Pratama dengan NIM 270 231 3741. Di sini saya akan memulai presentasi kelompok kami dengan menjelaskan tentang profil bisnis disruptif yaitu PT Nyonya Menir. PT Nyonya Menir adalah perusahaan jamu legendaris yang didirikan oleh Lau Ping Nyao atau yang dikenal dengan Nyonya Menir pada tahun 1919 di Semarang, Jawa Tengah. Sejak awal berdirinya, perusahaan ini dikenal sebagai produsen jamu dan kosmetik herbal dengan resep warisan turun-temurun serta kualitas bahan alami yang terjamin. Kesuksesan Nyonya Menir didukung oleh 3 faktor utama, yaitu yang pertama, ada kekuatan merek yang ikonik dan dipercaya masyarakat Indonesia. Yang kedua, jaringan distribusi yang luas hingga pelosok negeri. Dan ketiga, inovasi berkelanjutan atau sustaining innovation, yaitu terus mengembangkan varian jamu berdasarkan resep tradisional lama. Namun, seiring berjalannya waktu, strategi itu ternyata tidak cukup untuk menghadapi perubahan pasar dan disrupsi industri jamu modern. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aryan Sandareka dengan NIM 27022941111. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegagalan bisnis PT Nyonya Menir atau Bisnis Fall pada tahun 2017. PT Nyonya Menir resmi dinyatakan pailit. Kegagalan ini bisa dijelaskan melalui 2 sisi, yaitu strategi inovasi dan kelemahan internal perusahaan. Dari sisi strategi, Nyonya Menir terjebak dalam apa yang disebut inovator dilema. Mereka terlalu fokus pada pelanggan lama dan inovasi yang berkelanjutan tanpa mencoba menjangkau non-konsumen baru. Selain itu, perusahaan juga terlalu bergantung pada value network lama, yaitu toko obat tradisional dan sistem distribusi konvensional. Ketika pesaing sudah menawarkan jamu cair dalam saset yang praktis dan higienis, produk Nyonya Menir masih terkesan kuno dan tidak efisien untuk gaya hidup modern. Sementara itu, dari sisi internal, Nyonya Menir menghadapi konflik keluarga, utang yang menumpuk, dan manajemen yang lemah. Mereka juga gagal melakukan modernisasi produksi dan branding yang sesuai dengan selera generasi muda. Akhirnya, kombinasi antara faktor eksternal dan internal ini membuat perusahaan legendaris ini tidak mampu bertahan. Lalu saya Muhammad Reki Adrianto dengan NIM 27023333213. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perusahaan distributor yaitu PT Sido Muncul. PT yang didirikan oleh Nyonya Rahmat Sulistyo pada tahun 1951 dan yang kini dikenal sebagai pelopor jamu modern di Indonesia. Nah, di bawah kepemimpinan Iwan Hidayat, Sido Muncul melakukan transformasi besar-besaran terhadap industri tradisional. Sido Muncul berhasil menjadi distributor melalui 3 elemen utama inovasi distribusi, enable teknologi, yaitu penggunaan teknologi ekstrim dengan kemasan cairan saset yang praktis dan mudah dikonsumsi. Terus inovasi bisnis model dengan menargetkan non-konsumen yang sebelumnya enggan minum jamu karena pahit atau repot, bisa menjual produk dengan harga terjangkau. Coherent value network dengan membangun jaringan distributor modern di minimarket, supermarket, dan apotek serta menggandeng public figure dan ahli kesehatan dalam kampanye iklan dan kreatif dan modern. Melalui langkah-langkah ini, Sido Muncul berhasil mengubah persepsi jamu yang dari tradisional menjadi produk kesehatan modern bergaya hidup lifestyle. Halo semua, nama saya Ahmad Arifil Akbar, NIM 27024111322. Di bagian akhir ini saya akan menjelaskan tentang analisis deskriptif lesson learning dan kesimpulan. Berdasarkan inovatif metrik diskursus yang dilakukan oleh Sido Muncul terhadap Nyonya Menir, termasuk dalam kategori deskriptif change dengan different DNA. Mengapa demikian? Karena Sido Muncul tidak hanya memperkenalkan teknologi baru, tetapi juga mengubah DNA bisnis secara fundamental. DNA bisnis Nyonya Menir berfokus pada warisan resep tradisional dan menarik, sedangkan DNA Sido Muncul berbasis pada riset ilmiah, teknologi farmasi, dan pemasaran modern. Terus akibatnya Nyonya Menir tidak mampu beradaptasi dan akhirnya tersingkir dari pasaran. Dan kasus ini ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Jangan terjebak dalam investor dilema.
perusahaan harus berani berinovasi. Bahkan di saat sedang sukses, DNA bisnis harus adaptif terhadap perubahan zaman. Tata kelola yang profesional dan struktur manajemen yang solid sangat penting. Untuk rencana wirausahaan kelompok kami akan menerapkan strategis inovasi 2 jalur, yaitu mengembangkan produk yang sudah ada sekaligus menciptakan model bisnis yang baru menyasar non-konsumen. Kami juga memastikan produk kami memiliki standarisasi, skalabilitas, dan aksesibilitas tinggi agar mampu bersaing di pasar modern. Sebagai penutup, kasus Nyonya Menir, manajer mengajarkan bahwa kejayaan masa lalu tidak menjamin keberhasilan masa depan. Hanya perusahaan yang mau beradaptasi dan mendisrupsi dirinya sendiri yang bertahan di era inovasi yang tercepat ini. Sekian saya dari kelompok Jamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.